Oke, jadi, perkenalkan nama saya Vanessa Wijaya, biasa dipanggil Vanessa. Saya seorang mahasiswi semester 5 Desain Komunikasi Visual di Universitas Multimedia Nusantara. Nah, selama berkuliah ini hingga sekarang saya berhasil meraih IPK 3,6 dalam bidang desain komunikasi visual ini. Yang membuat saya tertarik melamar di posisi desainer perusahaan Anda itu karena saya melihat kecocokan antara pengalaman dan juga potensi saya dalam bidang desain dengan pekerjaan posisi desainer di perusahaan Anda. Selain itu juga, saya tuh tertarik dengan perusahaan Anda karena bergerak di bidang beauty dan fashion yang merupakan salah satu bidang favorit saya dan juga salah satu keahlian saya. Selama ini pengalaman bekerja saya adalah freelance designer dan juga video editor yang sekaligus juga menjadi content planner. Dalam pengalaman saya menjadi freelance designer, saya belajar meningkatkan bakat dan kemampuan saya dalam mendesain dengan terus menghasilkan hasil desain pada setiap project sesuai dengan goals dan juga target audience dari klien. Selain itu juga, kalau dalam pengalaman kerja saya sebagai video editor dan content planner, saya belajar mengembangkan dan menyatukan kemampuan saya dalam mendesain dan kemampuan saya dalam memasarkan sesuatu. Dikarenakan saat itu saya tuh bekerja pada sebuah usaha bakery, dan mengedit video dari bakery tersebut lengkap dengan mengorganisir konten-konten yang mau di-create untuk memasarkan bakery tersebut lewat sosial media. Untuk kelebihan saya sendiri itu dalam mendesain, saya itu memiliki time management yang bagus. Dan saya sebenarnya, orang yang mampu bekerja dengan cepat, namun tetap menghasilkan hasil yang maksimal. Untuk kekurangan saya, dalam hal mendesain tuh sebenarnya saya sering banget kehabisan ide, dan saya tuh butuh waktu untuk mendapatkan ide kembali dengan kayak cari referensi, atau bahkan saya bahkan kadang-kadang pergi ke taman untuk menyegarkan kepala dulu supaya bisa dapat ide. Dan ini, agak menghambat progres saya, tapi saya tetap bisa mengerjakan sesuatu dengan cepat. Saya juga nggak pandai dalam hal multitasking, jadi saya tidak mampu melakukan desain serta ngedit video sekaligus. Jadi semua harus dilakuin satu persatu tanpa distraksi. Gaya dari desain saya itu cenderung ke minimalis dan girly. Kadang saya juga, maduin konsep dan apa yang dibutuhin dulu dalam desain, melalui kayak konsep, big idea, keyword, dan juga mood board untuk nentuin dulu nih gaya desain apa yang harus dipilih yang sesuai. Baru habis itu dirancang dan dieksekusi menjadi desain yang sesuai. Kalau untuk inspirasi, sebenarnya saya tuh lihatnya dari Pinterest, sesuai dengan apa yang mau dibuat dulu gitu dari konsepnya, dari idenya. Misalnya mau bikin desain yang feminim, maka saya akan mencari referensi dari Pinterest atau bahkan Behance-nya orang yang kemudian dimasukin ke mood board, sebagai referensi dari karya atau project yang akan saya desain atau buat. Iya, kalau untuk, karya favorit, ini saya mau tunjukin, Joe Mascot. Jadi ini merupakan salah satu karya favorit saya, dikarenakan di sini tuh saya berhasil membuat sebuah maskot lucu untuk UTS saya, ujian tengah semester saya, di matkul maskot, dan di sini kalau bisa lihat ada donat yang nyangkut pada kepala untuk merepresentasikan donat pada Jeko. Selain itu alasan dipilih beruang grizzly untuk maskot ini dikarenakan beruang grizzly itu merupakan hewan penggemar manis dan kehangatan yang mirip dengan penggemar Jeko. Dan misi dari Jeko itu selalu mau memberi kehangatan bagi konsumen dengan rasa manis dari makanan dan minuman mereka. Jadi menurut saya cocok banget untuk beruang grizzly yang suka banget sama manis. Dalam mulai proses desain itu terlebih dahulu, seperti yang tadi saya bilang, itu adalah saya selalu cari referensi. Terus jadiin ide dengan pembuatan mood board, mind map, big idea, keyword. Saya juga menuliskan tujuan dari desain yang bakal dirancang atau dibuat dulu. Nah, hal ini dilakukan supaya dapat tercipta konsep desain yang jelas dan tidak terlalu abstrak atau jauh dari tujuan desain yang dimau. Jadi lurus straight to the goals. Pernah. Jadi, saat itu sebenarnya klien itu merupakan teman aku, yang ibunya tuh memiliki usaha travel baru dan minta saya untuk mendesain sebuah logo. Saya udah akan meng-create logo baru sesuai dengan keyword big idea yang udah didapetin, tapi teman saya tuh bersikeras logonya harus sama seperti apa yang dia gambarkan, jadi dia udah nge-sketsa gitu. Dan ketika saya udah ngejelasin alasan-alasan kenapa sih harus desain kayak gini, sesuai apa ya goals-nya gitu, tapi dia tetap bersikeras. Jadi saya akhirnya menolak untuk bekerja sama dikarenakan visi kita tuh berbeda. Saya mau membantu supaya travelnya sesuai dengan apa yang mamanya mau, targetnya, tapi anaknya, mengatakan kalau desain dia udah bagus banget, jadi saya menolak. Saya, berharap dengan bekerja di perusahaan Anda, saya mampu menjadi desainer yang berhasil menciptakan desain-desain yang terbaik
dan terus mengembangkan kemampuan saya dalam hal mendesain. Apalagi pada perusahaan ini yang berfokus pada bidang beauty and fashion yang saya suka banget dan sesuai dengan gaya saya yang girly. Saya melihat diri saya berkembang di perusahaan ini dengan terus mengerjakan proyek-proyek yang diberikan, apalagi bidangnya saya sangat suka dan saya paham akan bidang ini, dan saya juga melihat diri saya akan terus menghasilkan desain yang terbaik untuk perusahaan Anda. Terima kasih.